Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembahasan soal-soal TPS dalam persiapan UTBK 2020. Jangan lupa teman-teman klik subscribe dan komen, kemudian klik lonceng supaya tetap mengikuti channel YouTube saya untuk pembahasan soal-soal TPS. Nah, kita mulai saja dari soal nomor 1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat sekaligus bilangan pangkat 3 adalah. Nah, ada pilihan 8, 27, 64, 81, dan 100. Kita coba 8. 8 itu 2 pangkat 3, berarti dia bilangan berpangkat 3, bilangan pangkat 3. Tapi tidak ada kuadratnya. Yang 27, dia 3 pangkat 3, berarti dia juga bilangan pangkat 3. Tapi tidak ada kuadratnya. 64 berasal dari 4 pangkat 3, berarti dia bilangan pangkat 3 juga 8 pangkat 2. 64, berarti yang C adalah bilangan pangkat 3 sekaligus bilangan kuadrat. Kalau yang 81 itu bilangan pangkat 2 atau kuadrat, tapi tidak bilangan pangkat 3. Lalu yang 100 bilangan pangkat 2 tapi bukan bilangan pangkat 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya 3,033 dibagi 2,022. Ini jangan terkecoh teman-teman. Angkanya terlihat rumit. Sebetulnya ini sangat gampang. Karena angka ini sama 3,033 2,022. Berarti bisa kita sederhanakan seperti ini. 3,033 dan 2,022 itu sama-sama kita bagi dengan 1,011. Kalau kita bagi dengan 1,011 berarti 3,033 itu menjadi sama dengan 3, 2,022 itu menjadi sama dengan 2. Berarti sebetulnya ini sama aja dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Maka jawabannya adalah dodol. Soal berikutnya, istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jamkah nilai kecepatan tersebut? Di sini kita hanya disuruh mengubah satuan dari kilometer per detik menjadi kilometer per jam. Nah, di sini 1,05 km 1 detik. Berarti kalau 1 jam, ingat 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Berarti yang ini tinggal kita kali dengan 3.600. Atau 1,05 km per detik itu sama aja dengan 1,05 km per detik dikali 3.600 detik per jam. Nah, kalau secara matematikanya detiknya kita coret, maka tinggal 1,05 kali 3.600 sama dengan 3.780 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya ada deretan bilangan 20, 22, 23, 25, 32, 38, dan seterusnya. Maka angka berapakah yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut? Nah, ini untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mencari pola yang konstan untuk menentukan titik-titiknya. Tidak boleh polanya berbeda-beda. Contoh misal di sini 20 ke 22 tambah 2, lalu 22 ke 23 tambah 1, 23 ke 25 tambah 2 lagi. Boleh nih tambah 2 tambah 1 tambah 2. Harusnya kalau ini tambah 1 berarti polanya udah sama. 25 ke 32 itu tambah 7. Nah, polanya sudah beda. Harusnya kalau tambah 2, tambah 1, tambah 2, tambah 1 lagi. Nah, itu yang benar. Tapi kalau tambah 2, tambah 1, tambah 2, tambah 7, nah itu sudah beda. Berarti kita harus cari pola yang lain. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, kita harus terbiasa memang latihan-latihan soal untuk dapat pola yang benar untuk suatu urutan bilangan. Nah, ini kita cari polanya. Maka kalau kita lihat ini polanya dari 20 sampai 25 itu ditambah dengan 5. Lalu 22 ke 32 itu ditambah 10. Lalu 23 ke 38 itu ditambah dengan 15.
Lalu masuk ini. Nah, kalau kita lihat yang merah itu space-nya 2, berarti untuk menjawab ini dari yang merah ini. Lalu dari yang space biru itu space 2, dari 22 ke 32, berarti kalau space 2 lagi maka ke titik-titik ini. Maka supaya dapat polanya ke titik-titik, karena polanya tadi harus konstan, kita lihat yang bisa jadi acuan kita adalah yang di bawah. Ini space-nya 2, ini juga space-nya 2. 23 ke 38 tambah 15, lalu 38 ke 53, itu juga ternyata adalah ditambah 15. Berarti polanya ini tambah 15 tambah 15, maka kalau ini tambah 5, ya ke sebelah sini juga harus kita tambah dengan 5. 25 tambah 5 berarti 30. Lalu yang ini yang biru tambah 10, berarti ke sebelah ini juga harus ditambah 10. Maka di sini harusnya 42. Maka jawaban yang benar adalah A. Lalu soal berikutnya, Andi memiliki sejumlah kambing. Jika ia memasukkan 5 ekor kambing ke dalam setiap kandang, maka jumlah kandang yang dibutuhkan 6 kali lebih banyak dibandingkan apabila setiap kandang diisi 7 ekor kambing. Berapakah banyak kambing Andi? Maka kita hitung, kita buat dulu datanya. Kalau kandangnya sebesar X, kambingnya 7. Ingat nih, jika ia memasukkan 5 ekor kambing, kalau 5 ekor kambing, maka jumlah kandangnya harus lebih banyak 6. Berarti kalau 7 per kandang, jumlah kandangnya X, maka kalau per kandangnya 5, harus lebih banyak 6, artinya X tambah 6. Nah, bagaimana cara mengerjakan? Ya tentunya jumlah kambingnya kan harus sama. Jumlah kambingnya harus sama. Kalau satu kandang 7, berarti X kandang berapa? Maka jumlah kambingnya harus 7X. Nah, 7X itu harus sama juga dengan ini. Karena ini kan jumlah kambing dikali jumlah kandang. Berarti 5 kali X tambah 6. Nah, ini mah tinggal hitung matematika biasa. 7X sama dengan, ini dikali ke dalam, 5X tambah 30. Maka 2X sama dengan 30. Maka X-nya sama dengan 15. Artinya X-nya ini 15. X-nya 15. Maka yang ditanya jumlah kambing. Nah, berarti kandangnya ada 15. Satu kandang ada 7 kambing. Berarti berapa total kambingnya? Ya 7 kali 15 kandang. 7 kali 15 kandang berarti ada 105 ekor. Maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya, jika M dan N merupakan bilangan bulat positif, apakah M dikurang N kelipatan 5? Pernyataan 1, iya jika M dan N kelipatan 10. Atau pernyataan 2, N adalah kelipatan 5. Maka manakah yang bisa menjawab? Apakah pernyataan 1 saja cukup? Sedangkan pernyataan 2 tidak, dan seterusnya. Nah, kita selesaikan. Kita coba melihat dari M kurang N adalah kelipatan 10. Kalau kelipatan 10 berarti 10, 20, 30, dan seterusnya. Maka pernyataan 1, M dikurang N kelipatan 10 bisa jadi 15 kurang 5, itu juga 10. Atau misalnya 30 kurang 20, itu 20, itu kelipatan 10, dan seterusnya. Apakah kelipatan 10 ini, yang kita kurangi ini, merupakan kelipatan 5? Benar. Benar ya, 10 itu kelipatan dari 5. 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Artinya, jika M dikurang N adalah kelipatan 10, itu juga sudah pasti adalah kelipatan 5. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan 2. Nah, 10, 20 merupakan kelipatan 10 juga merupakan kelipatan 5. Ini dari pernyataan 1 tadi. Nah, sekarang pernyataan 2. N adalah kelipatan 5. Apakah M dikurang N adalah kelipatan 5 jika N kelipatan 5? Sementara di soal tidak diberitahu, tidak ada informasi tentang M. Nah, kita buat satu contoh soal. Misalkan tadi N adalah kelipatan 5. Kelipatan 5 misalkan N-nya adalah 5. Tapi kan nggak ada informasi terhadap M. Berarti bebas.
Misalkan saya anggap angka 13. 13 dikurang 5 itu 8. 8 bukan merupakan kelipatan dari 5. Artinya, kalau N-nya saja yang dikasih tahu, maka tidak bisa kita pastikan bahwa M dikurang N itu adalah kelipatan 5. Maka berdasarkan ini, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab bahwa kelipatan 10 itu tadi sama aja dengan kelipatan 5. Maka pernyataan 1 saja cukup menjawab dan pernyataan 2 tidak bisa menjawab. Maka jawabannya adalah si A. Soal berikutnya, 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 pasang kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. C duduk berseberangan dengan A dan F. D duduk di ujung meja tepat berhadapan dengan E. H duduk tepat di sebelah B. Ini titiknya. Jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah siapa? Nah, ini kita misalkan mejanya. Katanya tadi meja ada 8 orang dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 pasang kursi berhadapan. 4 pasang kursi berhadapan kita pasang nih. 1, 2, 3, 4 pasang. E dan G duduk di kedua ujung meja yang sama sisinya, di sisi yang sama. E dan G. Berarti kalau misalkan di sini E, maka G harus di ujung dengan sisi yang sama, misalnya ini. C duduk berseberangan dengan A dan F. Berarti bisa aja di sini C, maka A-nya di sebelah sini dan F-nya. Atau bisa saja di sini C, di sebelah sini, maka A dan F-nya di sebelah sini. Artinya peluang untuk kalimat ini lebih banyak. Kita lompat dulu untuk yang berikutnya. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan dengan E. Berarti D-nya ada di sini. Karena tepat berhadapan dengan E. H duduk tepat di sebelah B. Ini juga belum bisa kita jawab karena belum ketemu di mana si B. Jika G dan H tepat berhadapan. Nah, ini G dan H tepat berhadapan. Berarti H-nya di sini. Lalu katanya tadi H itu di sebelah B. Berarti B-nya di sini. Nah, maka kita kembali ke pernyataan sebelumnya tadi bahwa C duduk berseberangan dengan A dan F. Nah, kalau di sini C-nya, maka A dan F harus di sebelah sini. Sementara ini sudah terisi 3. Tidak mungkin lagi A dan F duduk di sebelah sini. Berarti kemungkinannya A dan F itu harus berada di bawah ini. Bisa jadi A-nya di sini, F-nya di sini, atau F-nya di sini, A-nya di sini, terserah. Maka C-nya berada di sini. Nah, pertanyaannya tadi adalah yang duduk di sebelah D siapa? Yang duduk di sebelah D ya si C lah berarti. Maka jawabannya C. Soal selanjutnya, misalkan X dan Y dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan berikut. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan satunya Z sama dengan 1. Pernyataan 2 X tambah Y sama dengan 5. Nah, coba kita selesaikan ini bagaimana cara menentukan X. Nah, kalau kita menyelesaikan ini untuk menentukan nilai X, dari pernyataan 2, X tambah Y sama dengan 5. Artinya Y sama dengan 5 dikurang X. Lalu dari pernyataan 1, Z sama dengan 1. Maka keduanya kita substitusi ke persamaan. X, yang ini, tambah 2Y, 2 kali Y. Y-nya tadi kita substitusi dengan ini, 5 kurang X. Tambah 3 kali Z, Z-nya tadi yang ini 1, sama dengan 10. Maka X tambah 10 kurang 2X tambah 3 sama dengan 10. Maka dari sini kita temu X sama dengan minus 3. Artinya bisa kita cari X-nya kalau kita menggunakan kedua pernyataan. Kalau salah satu saja tidak cukup untuk menjawabnya. Maka jawaban yang benar adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Maka yang benar adalah di C.
Lalu selanjutnya, himpunan A adalah 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berarti 3 bilangan lainnya adalah 6, 9, 14. Berapakah jangkauan A? Jangkauan itu angka paling besar dikurang angka paling kecil. Nah, kita selesaikan. Tadi himpunannya 6, 9, 14, dan X. X adalah jumlah dari 3 bilangan lainnya di A. Jumlah dari bilangan 3 lainnya berarti 6 tambah 9 tambah 14. Maka X itu sama dengan 29. Berarti jangkauan itu adalah data besar dikurang kecil. Artinya 29 dikurang 6. Maka hasilnya 23. Berarti jawabannya C, ya teman-teman. Nah, cukup mudah sebetulnya untuk menjawab soal-soal TPS ini, terutama yang kuantitatif. Tapi butuh kebiasaan kita untuk mengerjakan latihan-latihan soal, teman-teman. Jadi sampai di sini, semoga Anda sukses. Saya yakin setiap orang yang mau belajar sampai akhir, dia adalah seorang bintang, maka dimanapun orang-orang yang mau belajar dengan kemauan tinggi pasti sukses. Maka saya pastikan Anda adalah orang-orang sukses. Good luck.